Nabi Yakub dari istrinya Rahil. Ketika keduanya tersebut itu enggak ada, maka kemudian Nabiullah Yakub alaihissalam wassalam menyuruh kepada anaknya, ya bunayya idhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Ya baniya idhhabu, wahai anak-anakku, idhhabu, pergilah kalian semuanya untuk mencari daripada saudaranya, yaitu Yusuf dan Binyamin. Idhhabu, di sini idhhabu ilal ard, yaitu pergilah kamu pada suatu wilayah, pada suatu negeri namanya Mesir. Fatahassasu, maka di sini ada kalimat yang luar biasa, Allah menggunakan fatahassasu. Maka carilah berita mi Yusuf, dari Yusuf, wa akhihi, dan saudaranya, wala tai'asu, dan janganlah kalian itu putus asa min rauhillahi, dari rahmat Allah, innahu, sesungguhnya, la yai'asu, tidaklah berputus asa min rauhillahi, dari rahmat Allah, illal qaumul kafirun, kecuali kaum yang kafir. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di situ ada kalimat tahassasu. Lalu kemudian apa namanya, di dalam surah Al-Hujurat, tajassasu, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, yang saya baca tadi. Apa bedanya antara tahassasu dengan tajassasu? Kalau tahassasu itu adalah mencari berita yang sifatnya itu adalah khair, sifatnya baik. Jadi mencari berita baiknya, itu namanya tahassasu, tahassus. Maka orangnya itu adalah mutahassis, orang yang mencari berita baik. Kan sekarang ini kan banyak orang mencari berita buruk, mencari-cari keburukan orang lain. Nah, ketika tajassus atau tajassasu, maka ini adalah kebalikannya, mencari-cari berita buruknya seseorang. Bedanya adalah antara tahassasu dengan tajassasu. Maka Allah katakan dalam surah Al-Hujurat, wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari keburukan orang lain. Sehingga orang-orang yang mencari keburukan orang lain itu namanya mutajassis. Mutajassis. Kalau ini apa tadi? Mutahassis. Bedanya ame apa ya? Titik ambek enggak, nak titik. Mutahassis. Kalau mutajassis ini dalam bahasa sekarang ini bisa intelijen. Intelijen itu mencari berita baik apa berita buruk? Nah, berita buruk lawan. Dan ini boleh kalau ini, karena untuk keamanan
negara, bukan mencari berita buruk personal, tetapi negara, untuk kemudian mengantisipasi apakah negara tersebut itu negara lain itu kemudian melakukan suatu upaya penghancuran kepada negara kita. Maka orang-orang yang dipasang itu adalah mutajassis yang tergabung dalam BIN, Badan Intelijen Nasional. Ampun ya. Jadi bedanya mutajassis sama mutahassis. Maka Allah katakan di sini, ya bani yadhhabu, wahai anak-anakku, idhhabu, pergilah kalian, fatahassasu, maka carilah berita baik, min Yusuf, dari Yusuf. Artinya bahwasanya Nabi Yakub itu punya sangkaan yang baik kepada Allah. Betapapun Nabi Yusuf itu sudah lama nggak ada, Pak. Sampai Nabiullah Yakub itu buta, maka kemudian beliau tersebut itu adalah punya harapan baik tentang anaknya, yaitu Nabi Yusuf dan Binyamin. Itu namanya mutahassis. Maka kemudian fatahassasu min Yusuf wa akhi. Jadi bukan begini, wis pokoknya dolekno dulurmu, lek mati neng di, lek urip neng di. Berarti ini adalah wis pokoknya mencari kabar baba urip, baba elek, baba berita baik, baba berita buruk. Pokoknya carilah informasi tentang itu. Kalau meninggal neng di kuburane, lek ono neng di panggonane. Nabi Yakub enggak begitu, Pak. Kenapa kok begitu, Pak? Karena Nabi Yakub itu yakin dengan mimpi yang pernah diungkapkan oleh Nabi Yusuf. Wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku itu melihat 11 bintang, matahari dan rembulan, mereka tersebut itu adalah sujud kepadaku. Nabi Yakub itu yakin, Pak, bahwasanya janji ini adalah merupakan suatu wahyu dari Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, dan ini nanti akan terwujud. Maka beliau tersebut itu yakin bahwa Yusuf tersebut itu dalam kondisi baik. Itulah yang kemudian ada kalimat tahassus, fatahassasu min Yusuf. Lalu kemudian apa? Wala tayasu min rauhillah. Karena ini adalah mencari kabar baik, maka jangan kalian itu putus asa di dalam mengejar kebaikan. Apapun yang kita kejar berupa kebaikan, apapun jenisnya, maka jangan kalian putus asa. Itu Pak ya. Jadi pesan daripada Nabi Yakub kepada anak-anaknya untuk mencari berita baiknya Yusuf dan Binyamin itu, jangan sampai kalian itu putus asa, ra ketemu sedino mulih lalu kemudian medot, kemudian putus asa, jangan. Begitu juga kita, ketika kita ini punya cita-cita yang baik, lalu kemudian kita kerjakan, ada kendala-kendala, jangan putus asa. Karena setiap langkah kebaikan itu adalah pasti berhadapan dengan suatu ujian-ujian. Dan disitulah nikmatnya ketika orang tersebut itu bisa menjalani, bisa menerobos rintangan-rintangan dan kemudian meraih apa yang diinginkan. Itu nikmatnya, Pak. Jadi kalau sesuatu itu dijalani tanpa ada rintangan, dia gampang meraihnya, itu sesuatu yang tidak heboh itu. Tetapi ketika kemudian semakin rintangannya itu semakin kuat,
lalu kemudian dia dapatkan, maka semakin menjadikan hal yang menggembirakan, hal yang memuaskan dirinya. Maka kemudian Nabi Yakub itu pesannya kepada anaknya, wahai anakku, jangan kalian masuk ke wilayah Mesir itu min babin wahidin, dari satu pintu, tetapi kemudian apa? Wadkhulu min abwabim mutafarriqah, hendaklah kalian itu mencari atau memasuki kota Mesir itu apa? Min abwabin mutafarriqah, dari beberapa pintu yang berbeda-beda. Artinya pintu gerbang mana saja kamu masuki, jangan hanya sekedar kamu puas dalam melewati satu pintu, tapi banyak pintu. Ini artinya bahwasanya untuk menuju kepada keberhasilan itu tidak cukup Pak dalam satu planning. Kita harus punya plan 1, plan 2, plan 3 dan berikutnya, dan tanpa putus asa. Para jemaah sekalian, itu kemarin sudah kita pelajari pada ayat yang ke-67 itu. Jadi dalam ayat ke-67 itu perintahnya, jangan kamu itu memasuki satu pintu. Satu pintu ini Pak, kalau satu pintu min babin wahid, ya sudah, wis gak ono wae, rono tak delok gak ono, ya wis boleh. Tetapi apa? Wadkhulu min abwabin mutafarriqah, tetapi masuklah kalian tersebut itu dari beberapa pintu abwab mutafarriqah yang berbeda-beda. Min abwabi mutafarriqah, dari beberapa pintu yang berbeda-beda. Begitu juga untuk upaya pengobatan fisik seseorang, itu bukan satu arah, bukan satu cara, tapi banyak cara. Jangan hanya kepada fokus pada satu cara, tetapi kemudian kalau itu adalah selagi halal, selagi benar, why not? Kenapa tidak? Itu ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini Allah itu mengajari kepada kita biar kita ini tidak jadi orang yang gampang putus asa. Maka kalau kita lihat di dalam surah Al-Isyrah gimana Pak? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Terus fa inna ma'al usri yusra. Yang pertama ini, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada banyak jalan kemudahan, ya. Wa inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya dikuatkan lagi, dan sesungguhnya bersama dengan satu kesulitan itu yusran, ada banyak kemudahan. Tapi kemudian di ujung kalimat itu apa? Fa idza farauta fansab. Apabila engkau tersebut itu rampung di dalam menjalankan suatu pekerjaan, maka kemudian fansab, maka tegakkanlah upayamu untuk menyelesaikan, mempersiapkan di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan berikutnya. Jangan kemudian mari berpangku tangan, jangan. Kalau kita lihat itu ya, suatu perusahaan yang tadinya tersebut itu hebat, lalu kemudian mereka itu adalah berhenti puas pada satu keberhasilan kala itu. Katakan Nokia, Pak. Nokia kala itu sebuah perusahaan tentang handphone, itu luar biasa Pak. Awal-awal muncul Nokia, wow, saya awal-awal arepe beli itu ya mikir Pak, duitnya piro ya.
Tapi kemudian berikutnya lalu kemudian apa? Muncul Android. Begitu kemudian muncul Android, sedang Nokia tersebut itu adalah puas dengan keberhasilan awalnya. Terus gimana Pak? Karena berhenti tidak inovasi, maka inovasi itu adalah fa'idza faraghta fansab. Apabila kau usai mengerjakan suatu pekerjaan, maka kemudian tegakkanlah engkau tersebut itu untuk menyelesaikan pekerjaan berikutnya. Maka seorang mubaligh itu juga harus inovatif. Ya. Jenengan kalau kita lihat ini di NU ada Gus Baha. Kalaupun Gus Baha dulu itu adalah dikenal orang-orang sekitar Jawa Tengah. Pendekatannya itu adalah dengan memaknai bahasa Jawa. Tetapi kemudian beliau tersebut itu inovasi. Ketika kemudian ada suatu pernyataan audien Gus, itu kemudian gimana yang bukan orang Jawa lah kangelan oleh memahami. Sekarang gimana Pak? Bahasanya keren, setingkat dosen Pak. Tapi kalau kupasannya itu sudah di atasnya doktor Pak. Jadi artinya inovasi yang itu kemudian dakwah tersebut itu bisa menjangkau. Kalau Ustadz Adi Hidayat kita nggak ngomong Pak, sudah bahasa apapun dia tersebut itu sudah dikuasai. Mau ke Perancis belajar di LUT bahasa Perancis bisa ngomong. Jadi ada kecerdasan berbahasa yang luar biasa. Itu Ustadz Adi Hidayat. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali wala tai'asu mir rauhillah, jangan kalian putus asa dalam meraih rahmat Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak patut untuk putus asa dari rahmat Allah, kecuali yang patut putus asa dari rahmat Allah itu adalah kaum yang kafir. Artinya apa? Umat Islam itu gak boleh putus asa, gak boleh mutungan. Kok marine dadi imam, marino jenenge wong itu keliru, itu adalah yang wajar toh Pak. Moro-moro tek ilangane apa apalane moro-moro ilang Pak. Wis dielingno ya gak nyantol Pak. Oh kemarin itu, ya Allah, hari apa itu saya itu ngimami Pak. Surat yang saya baca tadi sama tadi. Begitu kemudian pada kalimat ya Allah, iki apa iki ulaika apa itu? Gak ketemu Pak. Murine yo gak hafal. Wah, akhirnya Pak sikat wae, bro. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu kalau kemudian diingatkan kemudian mutung Mbak, gak usah jadi imam. Wong mutungan kok jadi pemimpin. Paham itu ya? Jadi sekali lagi jangan putus asa. Jenengan belajar apa saja, belajar baca Al-Qur'an. Ya Allah Ustaz, wangel Ustaz, ya spot iku ya apa ta Ustaz? Wis gak ngaji Ustaz, wisin aku balik-balik. Jangan. Justru semakin berat, sekali lagi semakin berat kita di dalam mendapatkan sesuatu itu, semakin besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Apa ungkapannya adalah al-ajru alal qadril masyaqqah. Nah, perhatikan. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Nah,
Jadi pahala itu al-ajr ala qadril masyaqqah, sesuai dengan kadar kesulitannya. Oleh kan saya sering kali jenengan maos Quran nggak patek lancar, ngerotal, ngeratul, kira-kira pegel napa mboten, Mbak? Pegel toh? tilkar rusulu tilkar rusulu fatdol pegel dah itu. Tapi itu adalah pahalanya, malah kemudian apa kata Nabi, falahu ajrani, pahalanya adalah ajrani, 2 kali lipat. Jadi orang-orang yang tahu itu bahasa Jermannya gradul. Nah, orang-orang yang itu pahalanya 2 kali lipat. Lek ngoten Ustaz, kula tak gradul terus mau. Iku gak cerdas iku. Artinya apa? Nabi itu adalah memberikan motivasi, rapopo masih gradul, terus berjalanlah, belajarlah untuk menuju yang terbaik. Oke, berikutnya. Falamma dakhalu alaihi, maka ketika mereka saudara-saudaranya Yusuf tersebut itu mereka masuk alaihi atasnya, yaitu di wilayah Mesir. Qalu, lalu kemudian mereka berkata, ya ayyuhal aziz, wahai al-aziz. Di sini al-aziz itu yakni bendaharawan negara, Pak. Karena Nabi Yusuf itu mengganti posisi Al-Aziz sebelumnya, yaitu Putifar, suami daripada Zulaikha. Apa ya? Suami Zulaikha yang namanya Putifar itu disebut Al-Aziz. Lalu kemudian ketika kemudian mereka itu ketemu sama bendaharawan negara atau pejabat negara Mesir Al-Aziz, maka kemudian mereka mengatakan gini, wahai Al-Aziz, massana, telah menimpa kepada kami, wa ahlana, dan telah menimpa kepada keluarga kami, abdurru, yaitu kemudorotan. Telah terjadi bencana, kekeringan, kurang pangan di wilayah kami. Wajibna bibidha'ah, dan kami ini datang bibidha'atin muzjad, di mana kami ini datang dengan membawa sesuatu barang yang tidak berharga. Fa'aufi lanal kaila wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Maka karena itu wahai Al-Aziz, karena di tempat kami itu adalah kekurangan pangan luar biasa, ora tahu panen, kekeringan, maka fa'aufi, penuhilah lana untuk kami al-kaila, yaitu al-kail itu sebetulnya apa, Pak? Bukan kail pancing. Al-kail di situ adalah neraca, timbangan. Simpan penuhi karung-karung kami ini dengan apa? Gandum. Wa tasaddaq alaina, dan hendaklah engkau bersedekah untuk kami. Innallaha yajzil mutasaddiqin, sesungguhnya Allah itu akan memberikan pahala al-mutasaddiqin kepada orang-orang yang bersedekah. Loh coba, jadi bendaharawan negara atau pejabat itu diceramai loh, Pak. Para jamaah sekalian, kalau kita tarik dalam kasus Aceh, kasus Sumatera Utara, Sumatera Barat sekarang ini, mestinya negara itu adalah segera untuk melakukan ini, revitalisasi daripada Sumatera Utara maupun Sumatera Barat.
Jangan kemudian ketika ada orang tersebut itu mengumpulkan dana, lalu kemudian orang itu dipersalahkan. Aneh sekarang, Pak. Ketika kemudian ada bantuan dari luar negeri, maka dikenakan pajak. Iki sakjane ya apa tuh negara ini? Coba bayangkan. Pikirannya piye, Pak? Nah, mbah. Fa'aufilanal kail, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, watasaddaq, dan bersedekahlah engkau atas kami, innallaha yajzil mutasaddiqin, sesungguhnya Allah tersebut itu memberikan imbalan pahala kepada orang-orang yang bersedekah. Kita tahu, Pak, sedekah itu diterangkan oleh Allah bagaimana orang itu bersedekah dilipat gandakan oleh Allah hingga 700 kali. Itu di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-261. 261, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti dia menanam satu benih. Dalam satu benih itu kemudian tumbuh 7 tangkai. Masing-masing tangkai tersebut itu nanti menumbuhkan apa namanya, Pak? 100 benih. Sehingga kemudian 7 kali 100 kali 7 berapa, Pak? 700. Nah, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lihat tafsir di dalam Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala mukhbiran an Yaqub. Allah itu berfirman dan Allah itu memberi kabar tentang Yaqub alaihissalatu wassalam. Innahu nadaba banihi ala dhahabi fil ard. Sesungguhnya Nabi Yaqub tersebut itu memerintahkan kepada anak-anaknya agar supaya mereka pergi fil ard, dalam suatu wilayah yakni Mesir, yastamiluna akhbar Yusuf akhi Binyamin, yaitu mereka tersebut itu diperintah untuk berupaya mencari kabar-kabar, berita-berita tentang Yusuf dan saudaranya yaitu Binyamin. Wa tahassus, kalimat tahassus itu adalah yakunu fil khair, yaitu mencari berita tentang kebaikan. Sedang waktu tajassus yusta'malu fisyar, yaitu tajassus itu adalah mencari-cari keburukan orang lain. Ini diterangkan. Wa nahadhum wa basyarahum wa amrahum Allah yai'asu min rauhillah. Dan kemudian Nabi Yakub tersebut itu memberikan motivasi kepada mereka supaya bangkit, wabasyarahum, dan Nabi Yakub tersebut itu memberikan kabar gembira kepada mereka, wa amarahum, dan Nabi Yakub itu adalah memerintahkan kepada mereka Allah yai'asu min rauhillah, supaya mereka itu tidak putus asa dari rahmat Allah, ai la yaqta'u raja'ahum, agar supaya mereka itu tidak putus asa akan harapan-harapan mereka. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, doa yang pernah kita pelajari agar supaya kita ini tidak gampang putus harapan, apa itu? Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, rahmataka arju, terhadap rahmatmu ya Allah aku berharap. Fala takilni ila nafsi, jangan kau serahkan aku pada diriku. Tarfata ain, walaupun sekejap saja.
walau sekejap mata saja ya Allah, jangan ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Dan ya Allah, jadikan segala keadaanku itu baik ya Allah. Tidak ada Tuhan yang patut diibadahi kecuali Engkau. Para jamaah sekalian, persoalan jangan kita hadapi sendiri, tapi libatkan Allah. Libatkan Allah. Kalau kita hadapi sendiri, Pak, gak karu-karuan, kita ini gak mampu, jiwa kita ini gak siap. Ketika kemudian apa yang diinginkan itu tidak sesuai dengan apa yang didapatkan, tidak sesuai dengan harapan. Nah, para jamaah sekalian, berikutnya sedang kalimat, oh ini sudah ya, sudah saya terangkan tadi itu. Nah ini udah, ini sudah. Lalu kemudian mereka yang ngomong di hadapan Al-Aziz, di mana Al-Aziz itu sebetulnya adalah Nabi Yusuf sendiri, saudara mereka sendiri. Tapi karena kemudian sudah begitu lama, mereka tersebut itu pangling terhadap Al-Aziz. Kenapa? Semakin ganteng saja Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Bahasanya begini, Pak. Wong sing keramut ambek wong sing kurang keramut kira-kira lebih seger sing ndi, Pak? Nabi Yusuf itu berada di istana, luwe keramut, sedang mereka saudara-saudaranya Nabi Yusuf tersebut itu mereka hidup dalam kekurangan, melaku soro berdebu, sehingga kemudian ya bahasanya udah kusut, dekil, serah karu-karuan lah itu. Lagunya Iwan Fals lah, Epit ya, Iwan Fals itu. Maka kemudian Nabi Yusuf itu mengatakan begini, Pak. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Wow. Qala, berkatalah Nabi Yusuf, hal alimtum, apakah kalian mengetahui ma fa'altum bi Yusuf, terhadap apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf. Nabi Yusuf tidak menggunakan kalimat gini, qala hal alimtum ma fa'altum ilayya, atau kemudian qala hal alimtum ma fa'altum bi, apakah kamu tahu apa yang kau perbuat kepadaku? Enggak, Pak. Tapi kalimatnya adalah qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi. Apakah kamu tersebut itu mengetahui, menyadari terhadap apa yang kalian kerjakan, kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya? Idz antum jahilun. Ketika kalian tersebut itu adalah apa? Jahilun, dalam kondisi jahil, yang memperturutkan hawa nafsunya, yang kalian kala itu nggak tahu kebenaran. Kalian usir, kalian celakakan saudara kalian tersebut itu Yusuf dan Binyamin. Apakah kalian tahu apa yang kalian perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya? Maka kala itu, Pak, tersentak, Pak. Loh, kok eruh? Akhirnya kemudian mereka, jadi saudara-saudaranya Yusuf tersebut itu, qalu, mereka berkata, a'innaka la anta Yusuf, apakah engkau itu Yusuf? Untuk meyakinkan, Mbak, di sini kemudian ada lam amar ini, a'innaka la anta Yusuf. Lamnya lam lam takkid. Apakah sesungguhnya engkau la anta, sungguh engkau itu Yusuf? Lek cara Jawa sampai ku anu ya Yusuf tenan ya. Maka kemudian qala, berkatalah Al-Aziz, yaitu Yusuf, na'am ana Yusuf,
aku Yusuf. Kalau dalam bahasa film itu usersif, mereka menyebut usersif. Qala ana Yusuf, aku ini Yusuf. Wa hadza akhi, ini saudaraku yaitu Binyamin. Jadi sudah lama Binyamin itu menyertai Yusuf. Cara strategi yang luar biasa, Pak. Dan Allah tersebut itu yang mengatur strategi sesuai dengan keinginan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Masih ingat, Pak? Ketika kemudian mereka datang untuk mengambil bantuan berupa gandum dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, maka kemudian ada suatu makar yang ada di pikiran Yusuf, ya apa carane aku itu kemudian bisa bersama saudara kandungku yaitu Binyamin. Maka kemudian ketika mereka itu mengumpulkan karung-karungnya, maka kemudian ini ono tondone, katakan ini adalah punyanya Yehuda, ini punyanya yang lain itu, maka kemudian ini adalah punyanya karungnya Binyamin. Itu ono tondone, Pak. Miliknya Binyamin itu kemudian dimasukkan piala raja. Berarti, Pak, ya? Piala raja. Lalu kemudian semuanya penuh, Pak, semuanya dikasih penuh. Begitu kemudian mereka itu mau pulang, kemudian muncul dari istana, stopan mereka itu bahwa kerajaan kehilangan piala. Maka kemudian mereka tersebut dicegat, kalian mencuri ya? Enggak, kami ini datang baik-baik, gak pernah mencuri kok. Bagaimana hukumannya? Bagaimana hukumannya kalau sekiranya ada di antara kalian yang mencuri? Mereka mengatakan, pokoknya karungnya siapa yang didapati ada piala, maka itulah yang kemudian harus dijadikan apa, Pak? Nah, sandera. Sandera itu biasanya wedok, Pak. Nah, hilanang sandro. Akhirnya kemudian apa? Begitu dibuka milik-milik yang lain itu enggak ada. Begitu dibuka miliknya Binyamin ada. Ya, akhirnya kemudian strategi Allah tersebut luar biasa, dan Binyamin ini kemudian dipertemukan oleh Allah dengan saudara kandungnya, yaitu siapa? Yusuf alaihissalatu wassalam. Nah, ceritanya begitu, Pak. Lalu kemudian apa? Yusuf mengatakan, ana Yusuf, ya aku Yusuf, wa hadza akhi, dan ini adalah saudaraku. Tambah ganteng, Mbak. Binyamin tambah ganteng, kalau Yusuf memang enggak ganteng, Mbak. Jadi ono waune ganteng, jadi duduk ganteng, Mbak. Tapi ganteng terus ono ikhfae ganteng. Itu, Mbak, itu tenanan ya. Lewat dia ganteng gitu ya. Lalu kemudian apa? Nabi Yusuf yang luar biasa mengatakan, qad mannallahu alaina. Ini, Pak. Qad mannallahu alaina, sungguh Allah telah menimpakan, memberikan karunia alaina kepada kami. Allah itu memberikan karunia kepada kami. Kalian dulu yang kemudian menyeburkan aku, memasukkan aku ke sumur tua, tapi Allah memberikan karunia kepada kami. Saat ini aku menjadi bendaharawan negara. Binyamin yang kamu juga kemudian ingin mengusirnya, dan kemudian Allah angkat derajatnya. Setelah itu kemudian apa? Ada kalimat yang luar biasa, innahu mayyattaqi. Ini menjadi modal kita, Pak. Sesungguhnya siapa yang bertakwa kepada Allah, wayasbir, dan sabar akan ujian dari Allah, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, maka Allah tidak menyia-nyiakan pahala daripada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ada kalimat apa? Wa may yattaqil wa may yattaqi
Jadi di situ ada modal innahu mayyattaqi. Yang kedua wayasbir. Jadi innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ketika orang tersebut itu bertakwa dan kemudian orang itu bersabar dalam ketakwaan, dalam menghadapi ujian-ujian yang ingin menggoncangnya itu, maka kemudian Allah katakan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan daripada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi sekali lagi jangan pernah putus asa. Pokoknya awak dewe tetap ini bertakwa dan kemudian sabar dalam menjalankan apapun, dalam menjalankan perintah Allah, dalam menjauhi larangan Allah. Itu adalah dua ini yang kita lakukan, maka kita pasti akan mendapatkan satu pahala yang luar biasa dari Allah. Ketakwaan ini kalau kita sudah pernah belajar di dalam surat keberapa Pak? 65, dari mulai ayat 2 sampai pada ayat yang keberapa itu? Ayat kelima. Maka ini adalah menerangkan tentang fadilah ketakwaan. Di ujung ayat yang kedua dari surah At-Tolak itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Terus wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Itu ya. Lalu kemudian apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Terus apa? Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Jadi Allah itu menerangkan tentang fadilah orang yang bertakwa itu. Yang pertama, Allah akan memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapinya, dan Allah tersebut memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa orang yang bertakwa, maka Allah akan jadikan urusannya jadi mudah. Siapa orang yang bertakwa, Allah akan menghapus dosa-dosanya dan Allah memberikan pahala yang besar padanya. Jadi tidak ada satupun orang yang tidak diuji. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin berat ujian yang dihadapi. Iyalah apa? Kayak dene apa wit-witan, yang paling kuat arus anginnya itu yang bawah atau di atas Pak yang kena? Ya. Yaitu. Jadi sekali lagi itu, kenapa? Allah itu nggak mungkin memberikan suatu beban di luar kesanggupan hambanya. Sehingga apa? Apapun yang ada pada diri kita, terjadi pada diri kita, itu sudah ditakar oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Maka kemudian jangan begitu kita mendapatkan ujian, wah, wis ngene iki opo iki? Salah. Karena Allah itu memberikan soal itu sesuai dengan kemampuan kita semuanya. Tetapi doa kita itu adalah kita diajari supaya enggak nantang masalah. Ngerti Pak ya? Kita ini enggak boleh menantang masalah. Ya Allah, silakan ya Allah, berikan kepadaku ujian apapun ya Allah, saya akan jawab. Ojo, tapi apa doanya? Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Nah itu Pak. Ngerti ya? Jadi artinya di situ ada pelajaran bahwa persoalan itu akan selesai bila mana kita melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian
Apa itu? Jadi yakni kaifa farraqu bainahu wa bainahu. Jadi kalimat id antum jahilun itu artinya apa? Jadi mereka tersebut itu bagaimana mereka itu memisahkan antara Yusuf dengan antara Binyamin. Ingin dipisah, Pak. Id antum jahilun. Jadi al-jahlu itu arti secara itu bodoh. Artinya jahlu itu al-jahlu adalah orang yang melakukan sesuatu tanpa melibatkan kesadaran akal pikirnya yang cerdas, tapi lebih mengedepankan hawa nafsunya. Orang kalau sudah melibatkan hawa nafsunya itu Pak, biasanya pola pikirnya tumpul. Sampai kemudian mengatakan begini, oh itu loh yang tumbang-tumbang itu, ya, itu adalah tumbang secara alami kok. Gak ada illegal logging itu, gak ada itu. Gak ada pembalakan liar itu, gak ada. Coba Pak, kenapa? Ngomongnya dengan nafsunya tapi tidak kecerdasan pikirannya. Oh itu loh yang apa kentir-kentir itu adalah dahan-dahan yang rapuh. Pak, lawang koyok ngono kulo Pak. Lek pancene tumbang secara alami mestine kan ndak roto to Pak potongannya. Roto kabeh kok ya iso kemudian mapan nang ngene truk. Apa mari ngene truke ditotol nalikane banjir, mari ditampani ambek trailer itu mari ngene sumunggah dhewe ngono. Lah itulah Pak, orang kalau sudah nafsunya lebih dikedepankan itu tumpul akal pikirannya itu. Yang satu lagi, ketika kemudian ada seorang pemuda dalam debatnya yang luar biasa Pak. Kita ini kan harus memelihara keseimbangan alam ini. Kita harus kemudian melakukan recovery terhadap alam kita yang rusak. Dijawab oleh orang yang ini, apa itu? Apa dia yang menjadikan Anda kok kemudian ingin melakukan recovery itu? Apa untungnya? Dulu Amerika itu banyak hutannya, tapi kemudian ingin maju, ya ditebangi hutannya. Sekarang maju. Beda Pak, kono iku nebangi tapi mikir. Kene nebangi ya mikir, tapi kepingin ndang sugih tanpa mikir akibatnya. Lalu kemudian orang-orang yang tetap memperdulikan lingkungan, dia dianggap bahwa itu adalah wahabi dalam lingkungan, dalam masalah lingkungan. Coba Pak, dibawa-bawa ya wahabi. Tumpul. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi artinya apa? Siapa al-jahlu itu? Al-jahlu itu adalah semuanya orang yang melakukan keburukan itu adalah al-jahlu, orangnya adalah jahil. Setiap orang yang melakukan keburukan itu adalah jahil, orang yang bodoh. Coba ya. Nah, para jamaah sekalian, setelah itu kemudian apa? Setelah tahu bahwa yang di hadapannya itu Nabi Yusuf, yang dulu mereka itu pernah ingin membunuhnya, kemudian dulu mereka membuangnya ke sumur tua. Sekarang jadi orang hebat, sekarang jadi pejabat, sekarang menjadi bendaharawan negara. Maka kemudian mereka mengatakan, qalu tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Gitu Pak. Mereka mengatakan tallahi. Jadi ada huruf qasam itu. Huruf qasam itu ada 3 Pak ya. Huruf qasam itu
huruf sumpah, harful qasam. Ada huruf qasam, harful qasam. Apa itu? Yang pertama wawu. Yang kedua itu adalah ba. Yang ketiga adalah ta. Contohnya wallahi. Jadi kalau ada huruf qasam, maka kemudian akhirnya itu adalah jar, wallahi. Lalu kemudian kita ingat nun, terus apa Pak? Wal qalami. Tiba-tiba ada gini, berarti wawunya bermakna sumpah, demi. Wal asri. Dibaca jar. Nah, wallahi demi Allah, wal asri demi masa, wal qalami demi pena, wasyamsi, ya wasyamsi, terus wal wadduha tetap karena nggak bisa dirubah. Lalu kemudian wal fajri walayalin ashr dan sebagainya. Terus kemudian yang ba itu billahi, demi Allah. Kemudian yang ta, tallahi, demi Allah. Yang menggunakan ta itu jarang. Di antara lain itu adalah kalimat qalu tallahi laqad atharakallahu alaina. Mereka berkata tallahi demi Allah. Laqad atharakallahu alaina, sungguh Allah telah melebihkan, atharaka telah melebihkan kepada engkau, alaina atas kami, wa in kunna la khatiin, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa. Podo ngaku Pak, karena kalau gak ngaku bahaya itu. Wong iki koyo ngene kok se gaya wae ya. Biasanya orang kepepet baru kemudian ngaku itu palsu apa enggak itu. Engko. Dan saiki se mokong. Lalu kemudian apa? Begitu kemudian mereka tersebut itu ngaku salah, ngaku berbuat dosa, yaitu saudara-saudaranya Yusuf. Apa yang diungkapkan oleh Nabi Yusuf luar biasa Pak. Qala la tasriba alaikumul yaum. Qala, Nabi Yusuf mengatakan la tasriba, tidak ada cercaan, tidak ada cemoohan alaikum atas kalian al yauma hari ini. Ndak, aku tidak mencemooh kalian, aku tidak mencerca kalian, ndak, hari ini. Yaghfirullahu lakum. Nabi Yusuf itu mendoakan mudah-mudahan Allah tersebut itu mengampuni kalian, wa huwa arhamur rahimin, dan Allah itu adalah Allah adalah arhamur rahimin, zat yang paling penyayang di antara makhluk-makhluknya yang penyayang. Nah ini Pak, kelapangan hati Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Baru kemudian setelah kejadian ini, maka kemudian mereka Pak, itu diminta oleh Yusuf untuk membawa apa? Bajunya kepada ayahnya. Ngerti Pak? Setelah kemudian dibawa bajunya Yusuf itu, dan kemudian Yakub tersebut itu mulai merasakan aroma baju Yusuf alaihissalatu wassalam, dan kemudian dikasih oleh Allah kesembuhan. Karena waktu itu adalah pesan Nabi Yusuf, tolong itu kemudian tutupkan ke wajahnya, insyaallah ya'ti basira, dia akan bisa menjadi orang yang bisa melihat lagi. Begitu kemudian dipakaikan, kemudian itu bisa melihat lagi. Yang pertama Pak, kerinduan itu menjadi obat. Apalagi kerinduan orang tua kepada anak. Wong tua loro, anak sing dirindukan datang. Wah, itu menjadi obat tersendiri itu. Kadang krungu suarane tok wae ku wis marem wong tua. Gitu Pak ya. Nah,
Oleh karena itu kalau kita ini termasuk orang yang dikangenin orang tua, tolong ada kesempatan datang. Karena itu adalah obat daripada orang tua kita. Tombone kangen itu ketemu, Pak. Ngerti Pak ya? Tombone kangen ketemu. Nah, nanti setelah itu Ustadz Husaini itu kemudian ke rumah sakit, guyang-guyang, mesem, insya Allah sembuh. Pemana kade dipijetin ya. Nah, berikutnya kalimat apa namanya, Pak? Di situ ada kalimat apa? La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Maka kalimat apa namanya di ayat itu, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin, summa zadahum ad-du'a. Nabi Yusuf tidak hanya sekedar tidak mencerca mereka, tidak ngilokne mereka, tapi Yusuf itu adalah menambahkan kepada mereka doa. Apa doa itu? Bil maghfirah, doa supaya mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Qala as-Suddi i'tadzaru ila Yusuf. Mereka saudara-saudaranya Yusuf baru kemudian mengungkapkan uzurnya kepada Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf hebat, beliau mengatakan qala la tasriba alaikumul yaum yaqulu la azkuru lakum dzambakum. Aku enggak eling-eling, enggak ingat-ingat kesalahan-kesalahan kalian, enggak wis tak tutupi. Wingi apa Pak? Dengan wong Jawa ngarannya apa Pak? Jadi kelemben apa? Kelemben roti ya sing ben ya ben saiki ngono ta Pak. Wis wingi-wingi ya wis. Mari kita tutup, kita close. Berikutnya yang penting. Tapi kan enggak gampang, Mbak. Paham ya? Enggak gampang, Mbak. Nah, para jemaah sekalian, ini saya kira yang bisa kita warisi, kita pelajari. Apa kalimat pesan Nabi Yusuf itu adalah innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sapa wong kang takwa sama Allah lan sabar, maka kemudian Allah tidak akan pernah nyia-nyiakan amal kebaikannya. Allah pasti memberikan imbalan pahala yang luar biasa kepada hambanya. Demikian yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.